Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Oh iya, sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya teman-teman berdoa terlebih dahulu. Silakan pause video ini dan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa selesai. Nah, memasuki materi yang pertama, yaitu menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada dasarnya adalah teks yang isinya menjelaskan suatu proses ilmiah. Proses ini terjadi secara ilmiah yang ada kaitannya dengan alam ataupun sosial budaya. Bentuk dari teks eksplanasi secara umum terdiri dari pernyataan umum, penjelas, dan simpulan. Teks eksplanasi bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa baik alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi, sedangkan pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat. 2. Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi termasuk dalam teks non-fiksi. Sebagai jenis teks non-fiksi, teks eksplanasi ditulis berdasarkan fakta, bukan rekaan ataupun khayalan dari penulis. Untuk mengidentifikasi teks eksplanasi, kamu perlu mengetahui ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan. Deretan penjelas, yaitu inti penjelasan apa yang disampaikan, dan interpretasi atau penutup, yaitu sebagai pandangan ataupun simpulan. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta atau biasa disebut informasi faktual. 3. Informasi faktual yang dimaksud adalah informasi yang bersifat keilmuan atau ilmiah, contohnya science. 4. Memakai sequence markers. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, atau juga memakai kata pertama, berikutnya, dan terakhir. 5. Bersifat informatif dan tidak berusaha dalam mempengaruhi pembaca supaya percaya pada hal yang dibahas. Dan yang terakhir, menggunakan istilah-istilah teknis. Untuk materi selanjutnya yaitu meringkas teks eksplanasi. Pertama, menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Gagasan utama yang sering juga disebut gagasan pokok pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Di setiap paragraf tentu mempunyai sebuah gagasan utama yang terletak baik secara tersurat ataupun tersirat. Secara tersurat, gagasan utama dapat dilihat pada kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan secara tersirat, gagasan utama terletak tersirat di dalam seluruh kalimat pada paragraf. Berikut ini merupakan tips untuk menentukan gagasan utama dalam sebuah teks. 1. Bacalah teks dengan cermat. Bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf pada teks tersebut dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas atau dibicarakan di dalam teks. Setelah membaca teks tersebut secara keseluruhan, jawablah pertanyaan berikut apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebutlah yang menjadi topik utamanya. 2. Temukan kalimat utamanya. Strategi yang kedua adalah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf di dalam teks.
Seperti yang telah kita ketahui, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat khusus yang mendukung kalimat utama tersebut. Oleh karena itu, untuk menemukan kalimat utama adalah dengan melihat kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas pada paragraf di dalam sebuah teks. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. 2. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Dan yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Berikut adalah contoh gagasan utama di awal dan akhir paragraf. Hari ini keluarga kami benar-benar bahagia. Di hari ini, hari di mana Anton akan diwisuda. Kakak sulungku itu tampak rapih duduk di barisan pertama. Berjajar rapi bersama para mahasiswa lain dengan pakaian serba hitam lengkap dengan topi persegi yang menurutku sangat aneh. Dari tadi, aku memperhatikan kedua bibir ayah dan ibuku tidak pernah terkatup untuk berhenti mengucapkan tahmid sambil sesekali mengumbar senyum. Hari ini tampak begitu spesial bagi kami. Gagasan utama paragraf tersebut terletak di awal dan akhir paragraf, yaitu pada kalimat utama, hari ini keluarga kami benar-benar bahagia, dan hari ini tampak begitu spesial bagi kami. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Meringkas adalah menyajikan suatu karangan dalam bentuk yang lebih singkat. Saat meringkas, kita harus dapat menentukan ide-ide pokok suatu karangan panjang. Ide-ide pokok tersebut disusun dalam sebuah tulisan singkat. Meringkas bertujuan agar pembaca mudah memahami isi suatu karangan yang panjang. Lalu, bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Nah, untuk lebih jelasnya, terlebih dahulu kamu mengetahui langkah-langkah meringkas teks eksplanasi seperti berikut ini. Pertama, peringkas harus membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh, agar peringkas benar-benar memahami isi karangan. Peringkas dapat membacanya sebanyak 2-3 kali. Kedua, peringkas mencari ide-ide pokok dalam karangan. Peringkas dapat menemukan ide pokok di setiap paragraf karangan tersebut. Ketiga, peringkas menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat yang pendek. Keempat, jika memungkinkan, ringkasan tersebut lebih dipadatkan atau diringkas lagi. Dan yang kelima, peringkas dapat memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Memasuki materi yang selanjutnya, yaitu menelaah isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Pertama, isi teks eksplanasi. Perhatikan kembali contoh-contoh teks di depan. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. 1. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Urayanya akan bersifat kausalitas. 2. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Uraiannya akan bersifat kronologis. Yang kedua, struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian tertentu. Struktur tersebut diawali dengan pengenalan fenomena, rangkaian peristiwa, hingga ulasan. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena yang lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, yaitu sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Dan yang ketiga, ulasan.
Nah, berupa komentar ataupun penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lain. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. 1. Menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan yang lainnya. 2. Menggunakan konjungsi kronologis atau yang menggambarkan menghubungkan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan yang lainnya. 3. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua, dan yang sebagainya. 4. Di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Memasuki materi yang terakhir yaitu menulis teks eksplanasi. 1. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, yaitu dengan pola kronologis dan kausalitas. Kedua pola itu dapat pula divariasikan penyusunannya. Kedua pola itu bisa saling melengkapi. Di samping itu, mungkin pula hal itu terselingi dengan pola-pola lainnya, seperti pola definisi, ilustrasi, dan umum khusus. 2. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Dalam penyusunannya, teks eksplanasi umumnya berpola kronologis ataupun kausalitas. Secara umum, teks eksplanasi dimulai dengan identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan diakhiri dengan ulasan atau penyimpulan. Langkah-langkah penyusunannya sebagai berikut. Pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Yang ketiga, mengumpulkan bahan, dapat berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Misalnya, melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena atau kejadian, proses kejadian, dan ulasan. Dan jangan lupa perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai materi teks eksplanasi kali ini? Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa membantu teman-teman dalam belajar dan mempelajari lebih lanjut mengenai materi teks eksplanasi. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.